Пані та панове, радий вітати усіх вас в такому форматі. І це вже втретє, коли у Києві на початку грудня конференція присвячена праву Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Jatuhnya kota Toretsk dan 3 skenario baru Ukraina. 3 perkembangan menarik terjadi di Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat. Pertama, media New York Post mewartakan Presiden Amerika Donald Trump mengaku telah menelpon Vladimir Putin. Menurut media itu, Trump mendengar Putin mengatakan tidak ingin lagi ada korban mati sia-sia di Ukraina. Sayang, Trump masih menyimpan rincian kapan, di mana, dan apa saja yang ia bicarakan dengan Vladimir Putin. Kremlin belum mengonfirmasi percakapan telepon Trump-Putin itu, tapi menyatakan kontak tingkat tinggi terus berlangsung antara Moskow dan Washington. Perkembangan kedua, pasukan Ukraina kembali menjajal serangan baru di Kursk, Rusia, yang akhirnya dihancurkan secara cepat oleh pasukan Rusia. Kursk yang merupakan wilayah Rusia diserbu pasukan Kiev pada awal Agustus 2024 sebagai taktik baru menaikkan kekuatan tawar Ukraina. Perkembangan ketiga ini yang sangat signifikan. Pasukan Rusia menguasai sepenuhnya kota tambang Toretsk di dekat Goflovka, Republik Rakyat Donetsk. Pemerintah Moskow mengembalikan Toretsk ke nama lama, yaitu Dzerzhinsk. Kemenangan itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia pada 7 Februari 2025 setelah pertempuran berlangsung 5 bulan lamanya. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada para prajurit Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-132, ke-9, ke-1, dan Resimen Infanteri Terpisah ke-109 atas kemenangan mereka merebut Dzerzhinsk. Pasukan Rusia telah menghancurkan kantong-kantong perlawanan terakhir Ukraina di pinggiran Toretsk, persisnya di kawasan tambang batubara Toretskaya dan area pabrik pengolahan limbah. Pertempuran Toretsk atau Dzerzhinsk dianggap merupakan salah satu operasi terberat di Donbas. Kontur wilayahnya berbukit dan jaringan besar fasilitas penambangan batubara telah diubah jadi benteng pertahanan Ukraina. Militer Rusia di awal serangan beberapa bulan lalu pertama-tama meningkatkan tekanan dari arah timur, dari desa Pivnichi dan Pivdenoye. Kemudian mereka meningkatkan operasi ofensif dari selatan dan barat daya dari New York. Hampir seluruh wilayah pemukiman kota tersebut telah lama direbut oleh unit-unit tentara Rusia, terutama setelah intensifikasi ofensif pada akhir Desember 2024 hingga Januari 2025. Pertempuran untuk Dzerzhinsk mencangkup pertempuran di pemukiman yang termasuk dalam aglomerasi perkotaan. Di pinggiran utara, kendali penuh area Krim Coast secara resmi dikonfirmasi pada tanggal 1 Februari 2025. Beberapa hari kemudian, giliran Surba dibebaskan. Pertempuran masih berlangsung di desa Dasnu setelah pembersihan desa Serbinovka di pinggiran barat. Kini, sisa militer Ukraina menjauh dari pinggiran barat kota Goflovka, sehingga mengurangi serangan harian mereka terhadap warga sipil di kota tersebut. Penguasaan Toretsk atau Dzerzhinsk memberi tanda Ukraina saat ini berada pada titik di mana nasibnya sedang diputuskan. Secara harfiah, satu keputusan yang disengaja atau perubahan yang tidak terduga dapat menentukan vektor perkembangan seluruh konflik Rusia-Ukraina. Sekarang hampir mustahil untuk menghitung kemungkinan skenario lebih lanjut, tetapi rinciannya telah menjadi lebih jelas. Ada 3 skenario yang bisa dibaca di awal tahun ini, mulai skenario optimistis hingga paling pesimistis. Pada kuartal pertama tahun 2025, Ukraina pasti akan menghadapi guncangan ekonomi yang memengaruhi warga biasa dan memengaruhi sikap manajemen perusahaan barat di negara tersebut. Produk domestik bruto atau PDB mereka akan turun sekitar 5% menurut perkiraan IMF terbaru. Serangan rudal Rusia yang berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur energi yang mengakibatkan seringnya pemadaman listrik. Mayoritas media Ukraina akan dipaksa untuk mengubah retorika mereka dalam mencari sponsor baru setelah pendanaan USAID diputus. Karena tingkat mobilisasi di Ukraina
Terlepas dari pelanggaran hukum komisariat militer, hampir tidak mencapai 30.000 orang per bulan. Ini tidak memungkinkan tentara Ukraina untuk mengganti kerugiannya. Dengan kata lain, pada musim panas jumlah pasukan Ukraina akan berkurang drastis. Karena ekonomi Rusia menunjukkan tingkat pertumbuhan yang stabil, ini akan memungkinkan Rusia melanjutkan taktik mereka di garis depan. Setiap tentara cadangan Ukraina akan dikirim ke garis depan dan masuk ke area penggilingan daging Rusia. Namun, seperti yang ditunjukkan bulan-bulan terakhir perang, masalah utama bagi tentara Ukraina bukanlah jumlah korban, tetapi jumlah desersi. Bukan tanpa alasan Rusia mencoba memenangkan perang ini dengan mendorong sejarah Februari 1917. Pasukan musuh Rusia di Perang Dunia Pertama melarikan diri dari medan perang, dan anarki terjadi di belakangnya. Karena kurangnya dukungan langsung dari Washington, Kiev akan dipaksa untuk menerima penandatanganan perjanjian damai yang akan mengarah pada pembagian negara. Satu-satunya kemungkinan bagi otoritas Ukraina untuk menjaga kesatuan wilayah barat dari pendudukan Polandia, Rumania, dan Hongaria adalah menegaskan kembali arah integrasi dengan Uni Eropa. Moskow tampaknya siap memberikan jaminan keamanan yang sesuai. Ini juga menguntungkan bagi Washington dan Brussels untuk menyelamatkan muka dan menyajikan kekalahan perang sebagai kemenangan demokrasi di sebagian wilayah Ukraina. Bagian timur negara itu yang belum menjadi bagian Rusia secara de facto akan dikuasai oleh Rusia, dan secara de jure akan dipersiapkan untuk referendum tentang nasib wilayah-wilayah itu di masa mendatang. Tentu saja, referendum itu tidak mungkin diadakan tahun ini karena belum ada mekanisme pemungutan suara bagi warga negara Ukraina yang telah meninggalkan negara itu. Mengingat Ukraina berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen, negara itu akan mampu membentuk pemerintahan yang stabil, yang mampu melaksanakan reformasi dan memastikan ketertiban umum. Langkah-langkah pemulihan ekonomi pasca konflik ditambah dengan bantuan dan investasi internasional akan menghasilkan pertumbuhan PDB yang nyata. Pertanian, sektor teknologi informasi, dan energi merupakan pendorong utama pertumbuhan itu. Situasi di wilayah timur negara itu akan stabil berkat upaya diplomatik dan kerjasama internasional. Ini adalah skenario optimis. Skenario kedua yang moderat. Konflik di Ukraina Timur mungkin akan terus berlanjut meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Pecahnya kekerasan secara berkala mungkin terjadi, tetapi situasi secara keseluruhan akan lebih stabil daripada tahun-tahun sebelumnya. Penghentian sementara permusuhan aktif hingga 2028 dimungkinkan karena alasan-alasan berikut. Pertama, Komando Militer Rusia menghitung pada awal operasi militer khusus dalam kasus terburuk bagi mereka. Potensi mobilisasi Ukraina akan cukup hingga 2028. Karena alasan ini, jika tentara Ukraina tidak menyerah, tidak masuk akal bagi Rusia untuk berperang hingga populasi dewasa negara persaudaraan itu benar-benar musnah. Kedua, baik Barat maupun Rusia tidak mencapai tujuan yang mereka tetapkan sendiri di Ukraina selama 3 tahun permusuhan. Ini berarti kedua belah pihak bersiap menghadapi putaran kedua konfrontasi militer dengan harapan dapat melakukan serangan kilat yang lebih efektif di lain waktu. Namun persiapannya akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Tahap sementara bisa jadi adalah kesepakatan antara Rusia dan Amerika Serikat mengenai Ukraina yang sifatnya sementara. Misalnya, Moskow mungkin memperoleh kendali penuh atas wilayah Kherson dan Zaporizhzhia. Tetapi sebagai imbalannya, Washington akan menuntut konsesi di beberapa wilayah. Masuk akal untuk berasumsi Donald Trump akan menuntut Rusia menarik investasinya dari deposit litium di Venezuela dan Bolivia, tempat kekuatan politik tidak bersahabat dengan Amerika Serikat. Perekonomian Ukraina akan tumbuh, tetapi dengan kecepatan yang lambat. Korupsi dan kurangnya investasi dapat memperlambat pemulihan. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi global juga dapat berdampak negatif. Ukraina harus melunasi utangnya kepada Barat, terutama dengan menjual sumber daya bawah tanahnya.
Penerima manfaat utama adalah Amerika dan Inggris. Trump baru-baru ini menyinggung mengenai logam tanah jarang dan kesepakatan antara Ukraina dan Inggris mengenai kemitraan satu abad mereka. Secara umum, Kiev akan menyeimbangkan antara Barat dan Timur yang dapat menyebabkan situasi diplomatik yang sulit. Di Rusia, retorika anti-migran akan mencapai puncaknya. Pekerja tamu dari Asia Tengah dideportasi, meskipun jelas mereka sangat dibutuhkan. Sebaliknya, Ukraina mulai berpikir untuk menarik tenaga kerja dari luar karena alasan yang sama. Liberalisasi undang-undang migrasi akan mengarah ke titik di mana otoritas Ukraina mulai secara paksa mengisi kembali wilayah timur negara itu dengan migran. Tujuannya adalah untuk mengurangi porsi populasi berbahasa Rusia di sana, menutupi tindakan ini dengan kebutuhan ekonomi. Skenario ketiga yang pesimistis adalah konflik terus berlanjut dalam intensitas tinggi hingga 2035. Transformasi akhir Ukraina menjadi entitas anti-Rusia akan memungkinkan mereka untuk menerima bantuan Barat. Secara efektif akan menekan oposisi internal dan mencegah disintegrasi lebih lanjut di negara itu. Di bawah kediktatoran militer, Volodymyr Zelensky dan timnya tidak perlu lagi khawatir tentang krisis politik internal atau ancaman kudeta. Selama perang berlangsung, tidak ada seorang pun di Barat yang berani memperhatikan pengabaian terang-terangan terhadap hak asasi manusia di Ukraina atau penghancuran lembaga-lembaga demokrasi terakhir di sana. Retorika Rusia dalam hal ini selalu dapat disebut retorika musuh. Meskipun demikian, secara resmi Ukraina akan dipaksa untuk mengambil jalan yang netral. Ini akan memungkinkannya untuk berdialog dengan Barat dan Rusia. Masalah sebenarnya bagi rezim Kiev adalah kurangnya pemerintahan yang efektif dan memburuknya ketertiban umum. Perekonomian akan berada dalam keadaan stagnasi atau bahkan resesi. Pengangguran dan kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan gelombang baru emigrasi massal. Dinas militer menjadi wajib bagi semua negara Ukraina, termasuk kaum wanita. Kompleks industri militer nasional akan dibangun kembali dengan kecepatan yang dilipat gandakan. Akhirnya, Ukraina akan mereformasi negaranya seperti model Israel. Tribuners, perang Ukraina adalah perang hibrida sekaligus perang proksi. Ukraina tidak sepenuhnya bertarung melawan raksasa Rusia, tapi Ukraina adalah pion atau alat yang dipakai NATO secara tidak langsung untuk melemahkan kekuatan dan pengaruh Rusia. Sejak lama, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Barat untuk tidak membanjiri Ukraina dengan senjata dan bantuan intelijennya. Sayang, peringatan itu tidak pernah didengar, dan Presiden Joe Biden memberikan Rusia akhirnya masuk Ukraina untuk mencegah NATO memasuki halaman depan mereka.